Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Hanifah Safitri sebagai moderator. Kemudian saya memiliki rekan-rekan di kelompok 4 ini, yaitu ada Amrina Yusri, Dian Yulianti, Elviana, Pamela Gita Pramesti, Refti Puput Handayani, Risya Syafitra, Yane Nurhaliza, dan Zahedi Vito Suryatama. Kelompok kami akan membahas tentang CSR atau Corporate Social Responsibility dengan mata kuliah yaitu Etika Bisnis dan Tata Kelola Entitas dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Anisha Syafika Raihani SEMAK. Selamat belajar. Baiklah kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk saja ke materi yang akan disampaikan oleh 8 pemateri kita. Untuk semua pemateri, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baiklah, subtopik yang pertama yaitu pengertian Corporate Social Responsibility atau CSR. Corporate Social Responsibility atau CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Selanjutnya adalah sejarah dari CSR. Munculnya konsep CSR didorong oleh terjadinya kecenderungan pada masyarakat industri yang dapat disingkat sebagai fenomena DEAF atau DEF, yang dalam bahasa Inggris berarti tuli. Sebuah akronim dari dehumanisasi, ekualisasi, akuariumisasi, dan feminisasi menurut Soeharto 2007, 103-104 adalah: yang pertama, dehumanisasi industri. Yang kedua, ekualisasi hak-hak publik. Yang ketiga, akuariumisasi dunia industri. Dan yang keempat, feminisasi dunia kerja. Baik, yang selanjutnya adalah dasar hukum CSR. Adapun kegiatan-kegiatan CSR ditegaskan ke dalam 2 undang-undang, yakni yang pertama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 74, dan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 15, 17, dan 34. Nomor 1. Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 berisi: A. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. B. Tanggung jawab sosial dan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. C. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. D. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Nomor 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 15, 17, dan 34. Pada pasal 15, setiap penanam modal berkewajiban: A. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. B. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. C. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. D. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal. Dan E. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 17, penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dan pasal 34, badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenai sanksi administratif berupa A. Peringatan tertulis, B. Pembatasan kegiatan usaha, C. Pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal, D. Pencabutan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal. Sanksi administratif diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain dikenal sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada tingkat atau lingkup keterlibatan dalam CSR. Dalam perkembangan etika bisnis yang lebih mutakhir, muncul gagasan yang lebih komprehensif mengenai lingkup Corporate Social Responsibility atau CSR. Ada 4 bidang yang dianggap dan diterima sebagai ruang lingkup Corporate Social Responsibility atau CSR. Yang pertama ada keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Dan yang kedua ada keuntungan ekonomis, dan yang ketiga ada memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Yang keempat ada hormat pada hak dan kepentingan stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan bisnis suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu pro dan kontra terhadap CSR. Argumen-argumen yang menentang keterlibatan sosial antara lain, yang pertama, tujuan utama bisnis adalah mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua, tujuan yang terbagi-bagi dan harapan yang membingungkan. Yang ketiga, biaya keterlibatan sosial. Yang keempat, kurangnya tenaga terampil di bidang kegiatan sosial. Adapun argumen-argumen yang menuntut perlunya keterlibatan sosial perusahaan, antara lain, yang pertama, kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah. Yang kedua, terbatasnya sumber daya alam. Yang ketiga, lingkungan sosial yang lebih baik. Yang keempat, perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan. Yang kelima, bisnis mempunyai sumber-sumber daya yang berguna. Yang keenam, keuntungan jangka panjang. Baiklah, kemudian selanjutnya yaitu beragam CSR oleh perusahaan. Di Indonesia sekarang ini sudah banyak perusahaan-perusahaan besar yang melaksanakan program CSR. Bentuknya pun sangat beragam dan manfaatnya bisa diterapkan di semua kalangan. Berikut merupakan berbagai macam perusahaan yang melaksanakan program CSR sebagai bentuk social investment. Yang pertama yaitu PT Jababeka Infrastruktur. Program CSR yang dijalankan oleh pihak Jababeka adalah mencangkup yang pertama yaitu pemberdayaan ekonomi, seperti memberi pelatihan keterampilan, yaitu usaha jahit dan ternak sapi. Yang kedua, kesehatan, seperti memberikan pelayanan pemeriksaan gratis dan pembagian obat-obatan secara cuma-cuma. Yang ketiga yaitu pendidikan, seperti menyediakan biaya siswa bagi anak SD, SMP, dan SMA. Yang keempat yaitu pengembangan kebudayaan, seperti memberi bantuan sumbangan untuk pembangunan masjid, perbaikan jalan, serta mengadakan kegiatan-kegiatan pagelaran budaya bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu lingkungan, seperti mengelola limbah dengan baik, membangun kolam renang yang asri, menanam pohon sebagai penghijauan. Dan selanjutnya yang kedua yaitu ada PT Bakri Sumatera Plantations. Program-program CSR yang dijalankannya adalah yang pertama yaitu membangun koperasi desa, yang kedua memberikan bantuan pendidikan bagi siswa SD, yang ketiga mengadakan perkumpulan ibu-ibu pengajian, dan yang terakhir yaitu memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Baik, dilanjut dengan PT Unilever Indonesia. TBK Unilever melaksanakan program CSR yang beragam pula, di antaranya Green and Clean dengan memanfaatkan bekas kantong produk Unilever menjadi bentuk baru yang bermanfaat. Pemberdayaan petani kedelai hitam. Program kesehatan dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksa gigi gratis, serta membangun kader-kader yang sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Terima kasih untuk semua pemateri yang sudah menjelaskan materi kita kali ini dengan singkat, padat, dan jelas.
Kemudian izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh pemateri tadi. Kesimpulan dari materi kita kali ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan adalah kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas daripada sekedar kepentingan perusahaan belaka. Dalam perkembangan etika bisnis yang lebih mutakhir, muncul gagasan yang lebih komprehensif mengenai lingkungan tanggung jawab sosial perusahaan. Sampai sekarang ada 4 bidang yang dianggap dan diterima sebagai ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan. Indikator keberhasilan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sendiri dilihat dari bagaimana masyarakat setempat merasakan manfaat dengan adanya kegiatan yang dilakukan perusahaan. Karena dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat dan memperhatikan limbah dari produk yang dihasilkan, maka perusahaan tersebut telah menjalankan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Dengan begitu, terjalin hubungan yang baik antara masyarakat setempat dengan perusahaan. Saran dari kelompok kami, setiap perusahaan perlu dan wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya. Karena suatu perusahaan dapat berjalan lancar ketika mereka mau peduli dengan keadaan di sekitarnya dan tidak semata-mata hanya mementingkan kepentingan perusahaannya saja. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di video kami, dan itulah hasil presentasi kami dari diskusi kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Bila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.